Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami kisah keteladanan Nabi Musa, dan anak-anak bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun terkenal orang yang sangat sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada saat itu, menurut peramal Raja Fir'aun bermimpi bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Akhirnya Raja Fir'aun memerintahkan kepada masyarakat bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh dengan mimpinya. Kemudian ada seorang wanita yang melahirkan bayi laki-laki, yaitu Nabi Musa. Ibu Musa sangat ketakutan dengan Raja Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkanlah ke dalam sungai Nil. Lalu diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asiyah, istri Fir'aun, dan dibawanya ke kerajaan. Melihat anak itu, Fir'aun sangat marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Ketika Nabi Musa alaihi salam sudah dewasa, ternyata benar terjadi apa yang dikatakan peramal tersebut. Raja Fir'aun sangatlah marah kepada Nabi Musa, hingga akhirnya Nabi Musa diusir dari istana. Nabi Musa alaihi salam telah diberi mukjizat oleh Allah, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang menjadikan Musa untuk melawan Raja Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihi salam di Mesir membuat Raja Fir'aun sangat marah dan menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Raja Fir'aun dari negeri itu. Nabi Musa telah mengingatkan Raja Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa oleh Allah." Kemudian Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Nabi Musa meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Raja Fir'aun berkata, "Hai Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Raja Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian,
Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengikuti perintahnya Allah. Ia melemparkan tongkatnya, seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Raja Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Raja Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Raja Fir'aun, Siti Asyah, maka Raja Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri. Raja Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak itu, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Raja Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat, sementara Raja Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Raja Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang durhaka. Anak-anak, keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang dapat kita contoh adalah beliau berani melawan kemungkaran Raja Fir'aun, melindungi kaumnya, dan membela yang benar. Dari kisah Nabi Musa, kita ketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain itu tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Anak-anak, setelah kita menyimak kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, saatnya mengerjakan tugas. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bu Ani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.